Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta sejarah mengucapkan terima kasih untuk Kak Dewi Jambi, aka RD Lestari, dan tentunya teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini sampai sini ya. Dan sebelum kita mengakhiri bagian ini, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian akhir season 1, akhir cerita Indri dan Bima. Flashback Indri dan Ihsan di masa lalu. Indri, tunggu! Panggil Ihsan. Namun gadis itu tetap berlari tanpa menghiraukan panggilan pemuda idamannya itu. Hatinya hancur. Dan saat itulah awal perpisahan abadi antara Ihsan dan Indri. Karena sejak itu, Ihsan seolah hilang bak ditelan bumi. Indri pun tak pernah mencarinya. Mereka benar-benar terpisah tanpa pernah mengucap kata selamat tinggal. Di sisi lain, di masa sekarang, aku termenung seraya menyusui Stella yang kala itu amat manja padaku. Bocah kecil itu seolah enggan membiarkan aku sebagai ibunya untuk pergi barang sekejap. Matanya yang bulat dan bersinar tak jua mau ia katupkan. Asik bermain dengan rambutku yang tergerai, memilih dan menariknya perlahan sembari terkekeh riang. Hari sudah beranjak siang. Sebagai bos besar dari perusahaan yang aku dirikan, aku memang punya tanggung jawab besar. Apalagi akulah yang selalu mengecek semua tokonya tanpa terkecuali. Aku menenggelamkan diri pada kesibukan untuk melupakan sedikit rasa rindu yang teramat dalam pada suami tercinta, yaitu Bima. Hampir 2 tahun aku hanya mendapat kabar via mimpi dari Animah, adik ipar di Wentira. Sekarang mereka tak bisa main-main pergi dan pulang dari dunianya ke duniaku. Berhubung banyaknya warga Wentira yang jatuh hati dan banyak warga pribumi yang ternyata hanya memanfaatkan manusia dari kota Wentira. Walaupun ujung-ujungnya mereka gila. Tapi kemudian warga Wentira tak bisa beranak pinak karena dalam prinsip mereka menikahnya sekali. Jika ada salah satu yang pergi atau berkhianat, mereka akan memilih sendiri abadi. Pikiranku melayang saat pertama kali melihat Bima kala itu. Bima yang bak pahlawan menolongku dari ketersesatan di dalam hutan. Seketika itu pula aku mengingat saat aku sempat merasa deg-degduk saat akan memasuki ruang makan bersama pelayan yang sejak tadi setia menunggu. "Riat, silakan masuk Nona." Ia membuka pintu dan mempersilahkanku masuk. Aku mengangguk dan dengan kaki yang gemetar berusaha masuk ke dalam ruangan dengan jantung yang berdenyut kencang. Bola mataku membesar sempurna. Apa yang aku pikirkan sungguh jauh berbeda. Tak banyak orang di dalam ruangan, hanya seorang lelaki duduk membelakangiku. Tubuhnya yang tegap menatap meja indah dengan lilin, bunga mawar dan makanan enak. "Ini makan malam berdua?" gumamku. Srek. Ia bangkit dan menggeser kursi, berbalik dan menatapku dengan senyum yang amat manis. Lelaki itu, aku hampir terjatuh melihat ketampanannya yang amat sempurna. Ternyata jika memakai baju biasa, aura ketampanannya sungguh luar biasa. "Ayo makan bersama. Aku sudah menunggumu lama," ucapnya seraya meraih tanganku. Harusnya aku menepis tangan itu, namun entah kenapa aku menurut saja seperti terhipnotis dengan ketampanannya. "Indri, makan. Kamu pasti suka." Ia menawarkan makanan yang tersedia di atas meja. Ada stik, udang goreng, daging sapi barbeque, salad, roti-roti buah-buahan segar dan mahal. Aku mencoba beberapa menu yang sukses membuat lidahku bergoyang karena kenikmatan rasanya. Lelaki tampan itu nampak senyum-senyum melihatku yang kalap menikmati makanan nikmat tanpa memperdulikannya. "Ini?" Ia mengulurkan tangannya. Tubuhku seketika beku. Mau ngapain dia? Kurasakan usapan lembut tangannya di dekat bibirku. "Hehehe, kamu makannya belepotan." Ia terkekeh. Wajahku berubah merah padam. Beruntung ruangan temaram karena hanya disinari beberapa lilin sebagai pemanis. "Terima kasih Pak Bima," ujarku. Wajahnya tampak amat tampan terkena cahaya lilin. "Aku belum terlalu tua." "Oh ya, berapa umurmu?" Ia menyunggingkan senyumnya. 21, sahutku. "Aku 26. Kita terpaut hanya 5 tahun, ucapnya.
Jadi saya harus panggil apa? Mataku memutar bingung. Kakak saja, lebih nyaman didengar. Ia memundurkan tubuhnya dan bersandar di kursi. Iya Kak Bima, lirikku. Nah iya kan, enak didengar. Kamu sudah punya pacar? Aku salah tingkah, mau jawab apa? Kalau bilang masih jomblo malu-maluin gak ya? Belum Kak, jawabku. Oh ya. Ia manggut-manggut sambil senyum-senyum. Saya sudah kenyang Kak, boleh saya kembali ke kamar? Aku beranjak dan menggeser kursi, bersiap untuk kembali ke kamar. Ayo aku antar, tawarnya. Ia pun beranjak dari duduknya dan berjalan beriringan denganku menuju kamar. Hatiku bergetar hebat ketika ia di sampingku. Tubuhnya yang tinggi dan atletis membuatku kagum. Tampan dan juga wangi tubuhnya membuatku berandai-andai. Jika punya suami setampan ini, pasti aku tak akan pernah bisa jauh-jauh. Ngual-ngual di keteknya pasti asik. Aku sempat meliriknya. Hidung dan matanya serta kulit putihnya memang mempesona. Karena asik menatap wajahnya, aku tak menyadari jika kakiku yang menyandung sesuatu hingga tubuhku limbung dan jatuh ke lantai. In, kamu tak apa-apa? Serta merta Bima membantuku berdiri. Aku meringis kesakitan. Terima kasih Kak, ucapku pelan. Ia mengangguk dan kami melanjutkan langkah menuju kamar. Seperti itulah ketika Indri mengingat Bima saat pertama bertemu. Sementara itu di masa sekarang, aku menghela nafas dalam. Benar-benar amat merindukan Bima dalam dekapan. Momen indah saat bersamanya masih terekam indah dalam ingatan. Sekilas kualihkan pandangan pada Stella, bocah kecilku yang asik menyusu. Matanya mulai menutup dan nafasnya juga teratur, pertanda ia mulai terlelap. Tangannya terlepas dari dadaku dan bibir mungilnya mengeluarkan bunyi dengkuran lirih yang menggemaskan. Cuk, ku kecup pipi gembul dan kening putihnya. Setelah itu aku beranjak dari ranjang dan menyiapkan diri untuk ke kantor. Seperti biasa, menjalankan rutinitas sebagai bos tunggal dari Stella Mart dan Stella Swalayan yang punya 20-an cabang tersebar di setiap sudut kota di Sulawesi. Tap, tap, tap. Aku melangkah pasti menuju mobil Pajero putih kesayanganku. Setelah berpamitan dengan ibu dan juga ayah, aku dengan tergesa masuk ke dalam mobil dan segera memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Membelah jalanan padat kendaraan dan memacu waktu. Hari sudah siang dan aku sangat terlambat. Di sisi lain, seseorang yang amat kukagumi kini datang. Hatiku amat sangat bahagia bisa melihat raut wajah cantiknya yang sedari SMA sudah melekat di dalam hati hingga ke alam bawah sadar. Indri, bos muda yang dulu pernah menjadi kekasih hatiku. Kini ia kembali berada dalam lingkaran hidupku, dan selama hampir 1 tahun ini kembali mengisi relung hatiku. Namun, kini ia amat berubah padaku. Mungkin karena terlalu sakit hati atas apa yang dilakukan orang tuaku dahulu. Begitupun aku yang memang dulu meninggalkannya tanpa mengucap kata perpisahan. Saat itu aku masih pemuda yang labil, menganggap cinta mudah hilang. Nyatanya sudah bertahun lamanya dan puluhan wanita yang sempat datang. Tak ada satupun yang bisa menarik perhatianku, apalagi cintaku. Semua bagai angin lalu. Selamat pagi Bu, sapaku saat wanita itu mendekat ke arahku. Selalu tak pernah ada jawaban darinya. Ia terus melaju seperti biasa, mengacuhkanku, dan aku cuma bisa mengulas senyum kecut. Walau ia dulu pacarku, tapi sekarang dia adalah mantan dan juga bosku. Aku bisa apa selain mengelus dada dan sabar? Sombong ya bos kita. Dion temanku berbisik tepat di telingaku. Jangan sembarangan, dia bos kita, sahutku. Lagian cari muka sih lu. Dion mengejekku. Bukan gitu, dia kan bos kita, Yon. Aku berusaha menepis pikiran buruknya. Bagaimanapun mencari kerjaan sekarang susah. Sayang, jika salah kata, dipecat. Mantan ya mantan, perut juga butuh makan. Cinta mah nomor sekian. Ih, so alim kamu. Kalau aku mah males negur bos sombong begitu. Menang cantik aja dia, makanya dapat suami kaya. Lagian aneh, suaminya gak pernah kelihatan. Apa dianya seorang simpanan? Kamu, astaga. Aku berdejak kesal. Tanpa kami sadari, ternyata Bu Indri sudah berada di belakang kami. Dion yang saat itu sedang asik membicarakan Bu Indri kontan tersentak. Tubuhnya seketika gemetar, begitupun aku. Dadaku bergemuruh kencang, takut melihat kemurkaan wanita yang pernah mengisi relung hatiku dulu dan sekarang tentunya. Maksud kamu, saya wanita simpanan? Tahu dari mana kamu? Apa karena suami saya tidak pernah datang, terus kamu bilang saya wanita simpanan?
Indri berdecak pinggang. Bukan begitu, maksud saya, Bu. Bibir Dion bergetar. Pendar ketakutan tersirat jelas di wajah kusamnya. Kamu tahu, Dion, saya memang sombong. Saya tidak ingin terlalu dekat dengan karyawan. Saya tidak ingin orang-orang berpikiran buruk kepada saya. Saya bukan wanita penggoda. Apa harus saya siarkan ke khalayak ramai jika suami tercinta saya sedang dalam keadaan sakit? Dan kamu, Dion, saya tidak ingin melihat kamu bekerja di tempat saya lagi. Silahkan keluar, saat ini juga. Sentak Indri tepat di hadapanku. Matanya menyala merah. Dengan raut wajah sukar dijabarkan. Kulihat Dion pun murka. Tangannya terkepal menampakkan urat-urat biru yang mencuat keluar. Setruak. Sejurus kemudian Dion mendorong tumpukan kardus yang berada tepat di sampingnya. Tumpukan kardus air mineral yang baru saja ia susun. Sialnya kardus itu tepat berada di hadapan Indri. Sebelum ia melaksanakan aksinya, aku tak sengaja melihat gelagat buruk darinya. Dan pada saat ia mendorong benda-benda itu, tanpa pikir panjang, aku langsung mendorong Indri dan aku tak sadarkan diri. Ihsan! Ku dengar suara Dion sebelum akhirnya lelaki brengsek itu secepat kilat melarikan diri tanpa menolong seseorang yang sedang tergeletak tak berdaya di bawah tumpukan kardus berisi air mineral yang jelas berat. Ihsan! Aku beringsut mendekati Ihsan sembari memegang kepalaku yang sakit karena benturan yang cukup keras. Begitu juga kaki dan tangan. Bruk, bruk, bruk. Satu persatu kardus yang menimpanya kusingkirkan sekuat tenaga. Ihsan tergolek dengan posisi tertelungkup. Ia tak bergerak. Hanya kurasakan nadi dan nafasnya yang masih terasa. Pertanda kehidupan masih ada. Ihsan! Bibirku bergetar menyebut namanya. Rasa takut jika ia mati kian menyergap relung hatiku. Apa ini perasaan iba, kasihan, atau perasaan lama yang mulai tumbuh kembali? Tanya Indri. Tolong, tolong! Teriak Indri berulang kali. Suara derap kaki pegawai menghembur ke arah Indri dan juga Ihsan yang belum juga sadar. Mereka serta-merta membawa Ihsan ke rumah sakit. Indri yang juga terluka pun ikut dan naik ke mobil ambulan. Dalam perjalanan Indri tak henti menangis. Ia amat menyesal sudah berprasangka buruk pada Ihsan. Ternyata Ihsanlah yang menolongnya saat ia dalam bahaya. San, bangun dong San. Indri berbisik di telinga Ihsan. Tak ada jawaban. Ihsan masih terdiam. Indri menggigit bibir. Sesak memenuhi relung hatinya. Tiba-tiba punggung tangan Indri disentuh jemari Ihsan. Indri seketika mengalihkan pandangan ke arah Ihsan yang matanya perlahan mulai mengerjap. San, syukurlah kamu sudah sadar. Tanpa sadar Indri menggenggam tangan Ihsan. Ia amat bersyukur Ihsan sudah siuman. Duk. Getaran halus menjalar dalam tubuh Ihsan ketika tangannya digenggam Indri dengan kuat. Nafasnya seolah tercekat. Sekuat tenaga ia menelan salivanya. Tatapan khawatir Indri dan perhatiannya seolah mencairkan suasana di antara mereka yang selama ini beku. Indri berubah ramah dan senyumnya selalu berkembang untuk Ihsan. Maafkan aku ya ucap Ihsan susah payah. Seluruh tubuhnya terasa amat sakit dan susah digerakkan. Iya San, aku juga minta maaf dan sangat berterima kasih atas pertolonganmu. Indri terisak. Tetesan air matanya mengenai tangan Ihsan. Sudahlah yang penting kamu sudah selamat, ucap Ihsan sebelum akhirnya Ihsan dibawa masuk ke ruang gawat darurat. Semenjak kejadian itu hubungan Indri dan Ihsan berangsur membaik. Tak ada lagi permusuhan di antara mereka dan Ihsan diangkat jadi kepala gudang. Indri seolah menemukan sosok teman penghilang rasa kesepiannya pada Bima. Ia dan Ihsan benar-benar sudah melupakan kisah masa lalu dan menjadi sahabat. Tanpa rasa cinta di hati Indri tentunya, karena cinta Indri utuh hanya untuk Bima seorang. Pagi ini seperti biasa Indri hendak bersiap-siap pergi ke kantornya. Stella masih tertidur di peraduan setelah kenyang menyusu pada ibunya. Fush. Angin terasa berputar-putar di sekitar Indri. Indri merasa tengkuknya dingin, seolah ada seseorang yang menghembusnya dari belakang. Bulu kuduk Indri seketika berdiri. Sementara itu, di tempat lain, drap, drap, drap. Langkah Anima terdengar berirama. Ia amat bahagia karena mendapat berita jika kakaknya Bima sudah siuman. Ia hanya perlu recovery beberapa hari di rumah sakit. Itu artinya, tak sampai 5 bulan waktu Wentira, lebih cepat daripada dugaan yang sebelumnya, tahunan. Ia sudah tak sabar bertemu saudara kandungnya.
Begitu juga ayah dan ibunya. Mereka amat antusias pergi bersama Anima ke rumah sakit siang ini. Ayah dan ibu dengan raut wajah yang amat bahagia melewati koridor rumah sakit yang beraksen modern. Cat warna putih mendominasi. "Bu, ini ruangan Kak Bima." Anima berteriak histeris karena Bima sudah siuman. Maka ia dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Ayo kita masuk." Ibu tak sabar menyuruh Anima segera membuka pintu. "Iya, Bu." Prayat. Anima menekan gagang pintu dan membuka pintu dengan perlahan. "Kakak." Anima segera menubruk tubuh kakaknya yang saat itu sedang duduk sambil membaca koran. "Kakak." "Anima, ibu, ayah." Raut bahagia terpancar jelas. Mereka memeluk Bima erat. Cukup lama mereka berpelukan, sampai akhirnya satu persatu dari mereka mengorek pelukan. "Indri mana, Bu?" Ibu menghela nafas dalam. "Indri, ibu izinkan untuk kembali pulang ke dunianya. Kasihan dia menunggumu di sini. Ibu kira kamu lama siuman bertahun-tahun. Jadi ya ibu biarkan pulang agar bisa menghilangkan kesedihan." Ibu mengelus pundak Bima. "Anakku, bayi mungilku, apa dia sehat, Bu?" "Terakhir Anima kesana sehat, Kak," timbal Anima. "Beberapa bulan di sini berarti tahunan di dunia ya, Bu?" ucap Bima lesu. "Pasti anakku sudah besar saat ini." "Iya, dia lucu sekali, Kak. Makanya kakak cepet sehat. Jadi kita bisa sama-sama lihat Stella dan Kak Indri juga." Ya 2 hari lagi aku sudah boleh pulang. Ikut kakak ketemu mereka ya." Bima tersenyum simpul menatap adiknya. Anima mengangguk cepat. Detik berikutnya mereka sudah larut dalam sukacita kebersamaan. Di sisi lain, bulu kuduk Indri seketika berdiri. Ia lalu mengusap kuduknya. Tap. Tubuh Indri seperti terikat, tak bisa digerakkan. Indri merinding. Ia merasakan hembusan nafas hangat di sekitar telinga bagian belakang. Hembusan yang khas dengan wangi mint yang memanjakan indera penciuman, mengusik hingga relung hatinya. Indri menatap ke arah cermin, mencari sumber yang tengah membuatnya seolah terkunci, kosong. Tak ada siapapun di belakangnya. Ma. Stella mengerjapkan mata bulatnya. Ia bangun dan merangkak mendekati Indri yang tak bisa bergerak. Netra Indri menatap nanar bocah kecilnya yang mulai mendekati sisi ranjang hingga "Stella, Ma!" Indri luruh ke lantai. Tubuhnya lemas tak bertenaga. Dalam kepasrahannya Indri melihat sebuah keajaiban. Bocah kecilnya melayang di udara sembari terkekar riang mendekat ke arahnya. Indri membentangkan tangannya dengan berurai air mata. "Mama!" Setelah Stella berada dalam pelukannya, Indri menyeka air matanya dan memeluk erat bocah kecilnya. "Bima!" Lirih Indri menyebut nama suaminya. "Bima, apa itu dirimu sayang? Tapi mana mungkin secepat ini?" Indri kembali meneteskan cairan bening di ujung pelupuk matanya. Dadanya sesak, kerinduan ini terlalu menyiksa. Bertahun lamanya ia hidup sendiri tanpa kehadiran Bima. "Shh, jangan nangis lagi wanita cantik, sabar dan setia sepertimu tak pantas untuk menangis." Tersenyumlah Indriku. Indri merasakan pelukan super hangat yang amat menenangkan. Pelukan yang amat ia rindukan. Indri memutar tubuhnya ke belakang. Lidahnya terasa keluh melihat seseorang yang saat ini sedang menatapnya dengan penuh cinta. Tangannya terbentang seolah menunggu Indri untuk mendarat dalam pelukannya. Bima, tak mungkin. Indri beringsut mundur membawa Stella dalam pelukannya. Ia tak percaya pada sosok di hadapannya. Bisa saja itu makhluk lain yang menyerupai Bima. Seingatnya butuh bertahun hingga belasan tahun untuk kesembuhan Bima suaminya. "Ini aku Bima. Apakah kamu tidak merasakan getaran yang sama seperti kita pertama berjumpa? Ataukah emang getaran cinta itu sudah pudar?" Bima mendekati Indri perlahan. Cairan bening itu mulai merembes di pipi Indri yang mulus. Indri berusaha menata hatinya. Ia tak memungkiri getaran di hatinya memang terasa kuat dan bergumul kencang. "Bima, bagaimana kau?" "Indri istriku, bagaimana aku bisa sembuh secepat ini?" "Semua itu karena cintamu sayang. Tubuhku merindukanmu, merindukan anakku. Itulah mengapa sel dalam tubuhku bekerja lebih cepat. Dan sekarang aku bisa berada di sisimu." "Aku janji Indri, setelah kita pulang, kita tak akan menemukan permasalahan lagi. Kita akan hidup bahagia selamanya bersama anak kita, Stella." Bima mengulas senyum penuh arti untuk Indri. "Bima!"
Indri berhambur dalam pelukan Bima, berikut Stella dalam gendongan. Air matanya tumpah. Tangisnya pecah saat itu juga. Mereka saling melepas rindu. Bima tak henti menciumi putri kecil cantiknya yang amat menggemaskan. Setelah puas, Indri mengurai pelukannya pada Bima. Ia terlihat bimbang. Bagaimana dengan urusanku? Aku punya banyak karyawan yang butuh pekerjaan. Tak mungkin mereka ku tinggal begitu saja. Iya, kamu benar sayang. Aku pun bingung harus menjawab apa. Bima menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Suamiku, bisakah aku tetap tinggal di sini? Pinta Indri. Sebenarnya ya bisa. Hukum hanya sekedar hukuman. Sesekali dilanggar pasti tak masalah, iya kan? Tapi karena darahmu sudah bercampur dengan darah Wentira, kamu wajib pulang dan meminum air dan makanan dari sana. Takutnya darah abadimu bisa menjadi racun dan menjadikan dirimu seperti mayat hidup. Bima mengelus pucuk kepala Indri, istrinya. Jangan lama-lama di dunia, nanti kamu jatuh cinta pada lelaki lain dan jadi gila. Mau? Goda Bima. Apaan sih kak? Aku gak mungkin selingkuh. Indri mencebik. Hehe, kau masih panggil kakak? Kita kan udah punya anak. Panggil papa dong. Protes Bima. Aku tahu kamu tak mungkin selingkuh, tapi ada yang jatuh cinta padamu kan? Tebak Bima. Siapa? Indri berubah garang saat Bima meragukan cintanya. Ia beranjak dari duduknya dan mendudukkan Stella di sampingnya. Di pinggir ranjang sembari menatap Bima nyala. Ihsan, mantan pacarmu kan? Bima berdecak pinggang. Kalian sempat berpegangan tangan, dan ia menaruh harapan lebih padamu sayang. Apa kamu gak merasakan itu? Cecar Bima. Enggak, aku hanya menganggapnya teman. Dan saat itu aku hanya takut ia mati karena menolongku. Indri menjawab dengan jujur. Bima tahu saat itu istrinya berkata benar. Ia bisa membaca semua pikiran Indri. Tapi ia sangat penasaran dengan Ihsan. Ia bisa membaca semua masa lalu dan juga kejadian saat ia tak ada. Semua kejadian itu memenuhi pikirannya. Ayo sayang, kita ke kantormu. Aku ingin bertemu dengan Ihsan dan semua karyawanmu, agar mereka tak berpikiran buruk padamu. Aku pun sangat ingin menghajar Dion yang hampir saja mencelakai istriku yang cantik. Cuk, Bima mengecup pelan kening Indri. Tak perlu mengotori tanganmu untuk orang-orang tak penting seperti mereka. Aku tak ingin pergi ke kantor. Aku ingin bersama denganmu hari ini. Aku tak mau sedetik pun berpisah darimu, suamiku. Tahukah kamu jika cinta ini menyiksaku? Kerinduan ini benar-benar serasa membunuhku perlahan. Indri menggendong Stella dan berjalan mendekati Bima. Mendekatkan wajahnya dan Bima dengan senyum menggoda bersiap menerima kecupan dari Indri yang lama ia nantikan. Nanti malam sayang, nunggu Stella bobo, bisik Indri. Indri, dan mereka pun tertawa bersama. Di lain hari, pagi sayang. Indri menggeliat saat ia merasakan ada pergerakan di balik telinganya. Rasa geli yang tak tertahankan membuatnya sesegera mungkin membuka mata. Bima, Papa Bima. Indri dengan manja menarik Bima dari sisi ranjang hingga lelaki bertubuh atletis itu terjatuh dalam pelukannya. Bak bayi yang haus akan kasih sayang. Indri mendusel-dusel dada Bima hingga lelaki itu merasa geli dan terkekeh melihat tingkah tak biasa dari istrinya. Hei, ayo bangun. Bukannya hari ini mau ke kantor? Ucap Bima sambil mengelus pucuk kepala Indri. Indri terkesiap. Tangannya mencari dan matanya menyisir sekitar tempat tidur. Di mana Stella? Stella sama ibu. Tadi pagi-pagi sekali Stella bangun. Istri cantikku ini sepertinya amat kelelahan karena... Bima terkekeh sembari memberikan kode pada Indri. Tentu saja tentang pertempuran tadi malam antara dia dan Indri. Shh, jangan diingetin dong, kan malu. Indri membenamkan wajahnya di dada Bima. Tangannya melingkar di pinggang Bima, seolah enggan melepasnya. Indri mengurai pelukannya dari Bima yang saat itu bersandar pada unjuk ranjang. Terkesiap ketika mendengar ketukan pintu. Stella ada bobo ini. Ibu bawa ke kamar ibu ya. Kamu kerja nggak hari ini? Suara ibu terdengar lantang di balik pintu. Ya bu, Indri ke kantor hari ini. Setelah bersiap-siap, Indri dan Bima berpamitan pada ibu dan juga ayah. Bima hari ini juga ikut Indri ke kantornya. Pah, kenapa nggak sama Aunty Anima kesini? Kok sendiri? Tanya Indri saat mereka sudah berada di dalam mobil yang melaju dalam kecepatan sedang. Semakin sulit mah, pakai jalur tol. Banyak petugas, papa males. Jadi papa lewat jalan pintas. Jalan hutan, Pak? Iya, jalan hutan. Lama nggak apa mah.
Yang penting bisa ketemu sama mama. Bima menyentil hidung bangir Indri. Wanita itu terkekeh geli. Kok sekarang pandai merayu kamu, Pak? Indri menatap penuh cinta lelaki tampan yang amat ia rindukan itu. Merayu sama istri sendiri gak masalah kan, Ma? Bima membalas istrinya dengan senyum yang tak kalah manisnya. Pak, janji ya, kita gak akan pisah lagi. Mama sedih, Pak. Bima mengangguk cepat. Iya, Papa janji, sahutnya. Ma, Papa punya solusi untuk kita. Bagaimana jika Paman saja yang mengurus kantor? Nanti Papa atau Mama yang bolak-balik dari Wentira untuk mengecek aja. Gimana? Kita nggak bisa lama-lama di sini, mah, ujar Bima. Ya, Papa bener. Bagaimanapun dunia ini bukan duniaku. Aku harus pulang ke duniaku yang baru, sahut Indri. Baiklah, Pak, nanti Mama umumkan segera di kantor. Indri menatap Bima penuh kepastian. Terima kasih ya, Ma. Mama mau nurut sama Papa. Bima melempar senyuman penuh haru pada Indri. Iya, Pak. Semua ini demi kebahagiaan kita, Pak. Mobil berhenti tepat di depan halaman kantor Indri yang cukup luas. Indri tak perlu meragukan kemampuan suaminya. Ia memang tahu segala hal. Bima membuka pintu mobil Indri dan mengulurkan tangannya untuk Indri genggam. Indri menyambut dengan sukacita. Mereka berjalan beriringan sambil berpegangan tangan menuju kantor. Semua orang yang melihat berdecak kagum akan ketampanan Bima yang memang mengundang perhatian. Indri dengan bangga bergelayut mesra di lengan Bima. Tanpa mereka sadari di pojok ruangan, ada sepasang mata yang menatap mereka tanpa berkedip sedikit pun. Ya, itulah Ihsan. Nanar ia melihat Indri bermesraan dengan lelaki lain. Hatinya hancur, wajahnya merah padam. Berbagai pikiran buruk berkecamuk dalam kepalanya. Rasa tak percaya saat ia tahu jika lelaki tampan yang berperawakan seperti bule itu adalah suami dari mantannya, Indri, yang saat ini berencana ingin kembali merajut asa bersama Indri di sampingnya. Bima sempat melirik ke arah Ihsan. Ia bisa membaca dengan jelas pikiran Ihsan. Sepersekian detik mereka saling bersitatap, sampai akhirnya Ihsan mengalihkan pandangannya. Ia cemburu berat. Niat untuk memperbaiki hubungan dan melangkah ke jenjang pernikahan pupus sudah. Setelah bertemu dengan pamannya dan menyampaikan niatnya, Indri segera mengumumkan kepada para karyawannya. Walaupun ia bakal jarang di tempat, tapi ia tetap memantau perusahaan yang didirikannya dengan susah payah itu. Ia pun membagikan sedikit rezekinya untuk semua yang ada di kantornya. Setelah perpisahan singkat, Indri tak sedetik pun memandang ke arah Ihsan. Baginya, antara ia dan Ihsan tak ada yang spesial. Ia pun tak ingin Bima suaminya salah sangka. Indri dan Bima berpamitan. Mereka pulang dalam keadaan sukacita. Tak ada lagi beban. Semua dirasakan mulus tanpa hambatan. Sesampai di rumah pun, Indri dan Bima mengutarakan niat mereka. Indri akan tetap pulang ke rumah. Walau dalam jangka waktu yang cukup lama, ia akan tetap bertanggung jawab tanpa melupakan orang tuanya sedikit pun. Tangis dan air mata tumpah di pipi mereka. Ibu rela dan pasrah Indri ikut suaminya. Begitupun ayah. Mereka yakin jika Indri tak akan berdusta dan meninggalkan mereka selamanya. Sampai di dalam mobil pun Indri dan Bima juga Stella tak henti melambaikan tangan. Tangis Indri pun pecah. Tapi Bima dengan sayang selalu memberinya semangat. Pulang kembali ke Wentira bukan berarti sebuah perpisahan. Banyak jalan untuk menuju kebahagiaan. Begitupun untuk kembali pulang ke rumah. Indri tersenyum lega. Hatinya berbunga-bunga. Kini ia bisa berbahagia bersama dengan suami dan anaknya tercinta. Di kota Wentira kini ia merajut asa. Asa cinta dan sukacita bersama. Dan inilah akhir dari cerita Indri dan Bima. Happy ending. Terima kasih teman-teman sudah menyimaknya di sini. Semoga bisa mengambil manfaat ya. Buang buruknya dan ambil baiknya. Terima kasih untuk Kak Dewi Jambi atau RD Lestari. Saya pamit, mohon maaf kalau ada intonasi kata-kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan kisah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mampir juga dong ke channel cadangan admin. Di layar akhir ada ya. Itu tinggal disentuh saja. Dipilih salah satu, nanti otomatis menuju channel cadangan admin. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.